malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dari awal sampai dengan selesai, seluruh rangkaian ibadah ini boleh terjadi sepenuhnya di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh habiskan ibadah kami di malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya percaya malam hari ini di mana kita, Tuhan sudah hadir dan memberkati kita di malam hari ini. Mari dua jam ini kita berdiri memuji Tuhan. Amin. Puji meme Tuhan mau ya.
Hitam kulitku keriting rambutku. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Dari di atas sana dan negeriku kibarkan panji raja. Berlari di atas tanah dan negeriku kibarkan panji. Sekali lagi hitam kulitku keriting rambutku. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Berlari di atas tanah dan negeriku kibarkan panji raja. Berlari di atas tanah dan negeriku kibarkan panji. Hai Papua bangkitlah. Hai Papua bangkitlah. Kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas. Hai Papua bangkitlah. Hai Papua bangkitlah. Kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas. Hitam kulitku keriting rambutku. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Hitam kulitku keriting rambutku. Aku anak Papua. Berlari di atas tanah dan negeriku kibarkan panji raja. Berlari di atas tanah dan negeriku kibarkan panji raja. Hai Papua bangkitlah. Hai Papua bangkitlah. Kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas. Hai Papua. Hai Papua bangkitlah. Kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas. Hai Papua bangkitlah. Hai Papua
ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Mazmur 109 ayat 105. Aku akan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 1. Pada mulanya Allah tekan langit dan bumi. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kurasakan namaku. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 10 ayat 30. Aku yang Bapa adalah satu. Ingatlah sahabat, Bilangan 20 ayat 8. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutahuan dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Amsal 1 ayat 8. Hai aku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyikan ibumu. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amsal 3 ayat 1. Anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu perintahku. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tertekunlah dalam doa. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, lagi-lagi semut dan menjadilah bijak. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, takutlah yang menolong. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungannya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat dilakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Matius 5 ayat 14. Kamu perang dunia. Akan menguji Tuhan untuk merespon beberapa ayat firman yang sudah mereka sampaikan. Kami
malam hari ini Bapak Ibu sekalian, Yesus ada di tempat ini. Berapa banyak percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Malam hari ini kalau Dia ada di sini, kalau Dia bertanya kepada kita semuanya, kamu mau minta apa malam hari ini? Coba Bapak Ibu, anak-anak mulai renungkan. Malam hari ini setiap kita bisa membawa doa-doa kita kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Karena kita percaya bahwa Dia ada di sini. Yesus hobong rekena kole. Yesus cinta kampung Hobong. Kok nggak ada aminnya di sini? Apakah ngomong saya udah betul? Yesus hobong rekena kole. Rakna hole Huavoi Onomi Remai. Minta apa saja kepada Dia pada malam hari ini. Yesus, Yesus berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih buat malam hari ini, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Malam hari ini setiap kami Engkau cintai ya Bapa. Biarlah Raja Shalom ada di kampung Hobong ini ya Bapa. Shalom yang memberikan lebih daripada yang kami butuhkan bertahta di kampung kami ini ya Bapa. Malam hari ini biarlah firman-Mu menaburi setiap hati kami. Keluarga demi keluarga, anak-anak, ibu, bapak-bapak, keluarga demi keluarga. Sehingga dari kampung Hobong ini nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Dari kampung ini Engkau ditinggikan, surga terbuka atas setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setiap minggu jam 6 pagi selalu ada di gereja. Setiap minggu selalu ada di kursi kur. Karena bapak saya musik konduktor. Jam 6 pagi saya selalu ada di gereja. Tapi Sabtu malam saya mabuk-mabukan, drug. Pulang rumah jam 2, jam 5 diantar iblis, jam 5 pagi dibangunkan oleh iblis karena tidur, gak bisa yang bangunin, manusia gak bisa, dibangunin oleh iblis, lalu diantar iblis ke gereja. Iblis bisa nganter kita ke gereja. Walaupun saya diantar jam 6, lalu setelah selesai ditunggu di parkiran oleh iblis juga. Udah, sekarang kamu ikut saya. Setiap minggu saya ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu hati saya kosong. Saya terlibat di dalam kehidupan narkoba. Saya terlibat dalam kehidupan kuasa-kuasa gelap. Saya belajar ke guru-guru orang pinter, sehingga kalau ditembak tidak apa-apa, kalau ditusuk tidak apa-apa,
kalau melihat perempuan dikedipin 3 kali, perempuannya tergila-gila sama saya itu ya. Jadi punya ilmu banyak sekali. Setiap minggu tapi ke gereja Senin sampai Sabtu saya nggak tahu, dipimpin oleh iblis. Sampai suatu hari mama saya sakit, lalu dokter memberikan hukuman hanya hidup 3 bulan. Hanya hidup 3 bulan. Mama pulang, lalu dia menceritakan, kami semua sedih. Saya punya ilmu, salah satunya adalah ilmu putih, bisa mengobatin orang, sehingga saya semedi setiap malam mendoakan untuk mama bisa sembuh. Saya tanya, mama apa kabar, gimana kesehatan, supaya mama nggak memberi beban anak-anaknya. Katakan mama baik-baik, tapi padahal semakin sakit. Suatu hari dia datang ke seorang pendeta, suami istri, berdoa. Pendeta ini mendoakan mama saya. Nah, waktu berdoa tiba-tiba pendeta suami istri mendapat penglihatan. Di rumah saya ada 3 buaya besar sekali. Lalu pada waktu didoakan ditengking buayanya jadi 3 kayu. Lalu dia ceritakan begitu banyak penglihatan di rumah saya. Mama pulang, dia ceritakan ketemu seorang hamba Tuhan suami istri. Di rumah ini ada buaya. Wah, saya marah. Saya pikir papa saya buaya darat, punya 3 wanita, jangan-jangan. Saya udah marah sekali. Saya mau pukul papa saya, yang membuat mama sakit. Singkat cerita, suami istri hamba Tuhan itu ke rumah kami. Semuanya berkumpul. Waktu berdoa dia mengatakan, aku lihat 3 buaya lagi. Semua terkejut, lalu dia menghampirin saya. Saya masih umur kurang lebih 17 tahun. Dia katakan, Jimmy, aku lihat buaya di seluruh tubuhmu. Baru saya diingatkan, karena saya nggak sadar. Karena sebelum saya mandi, saya dikasih ilmu oleh guru kebatinan saya, kuasa-kuasa gelap, saya baca mantra. Lalu baru mandi, baca mantra, mandi sehingga tubuh saya kebal. Lalu dia melihat di kamar ini, aku melihat 3 wajah seperti nonton film. Itu adalah wajah guru-guru kuasa kegelapan. Singkat cerita, dia katakan, kamu mau bertobat atau enggak? Kamu mau melepaskan ilmu-ilmu kamu enggak? Kamu percaya kepada Yesus Kristus enggak? Karena demi mama saya katakan, saya mau om. Pak pendeta, saya mau didoakan, dilepaskan. Saya takut gak karuan. Lalu kedua hamba Tuhan itu mendoakan saya kurang lebih 5 jam, kuasa-kuasa gelap dilepaskan. Saya tergeletak. Lalu saya dipenuhi oleh kasih Allah, oleh kemurahan Allah, dan oleh kuasa Roh Kudus. Saya tidak bisa lupakan malam itu. Saya merasa ringan sekali beban saya. Kekhawatiran saya bisa hilang sama sekali. Dan saya bangun setelah 5 jam didoakan. Saya bisa merasakan kelegaan selama ini yang saya tidak dapatkan hampir 4 tahun. Sehingga saya cari begitu banyak guru-guru di dunia ini. Jadi Yesus lepaskan kehidupan saya, dibebaskan dari kuasa-kuasa gelap, dan dipenuhi oleh Rohnya yang kudus. Haleluya. Kepala sekolah saya, suster Katolik, gak percaya bahwa seorang pemuda Jimmy Untoro bisa bertobat. Majelis gereja saya gak percaya bahwa seorang pemuda Jimmy Untoro bisa bertobat. Teman-teman di Hobong ini, saya dan Anda bisa tidur di garasi, tapi bukan berarti besok pagi Anda jadi kijang. Betul? Anda bisa tidur di garasi, garasinya dikasih AC, bukan berarti Anda keluar jadi mobil. Anda tetap Anda. Anda ke gereja, bukan berarti hidup Anda pulang gereja langsung jadi orang suci. Kamu tetap kamu kalau tidak ada perubahan. Malam hari ini saya menjadi saksi apa yang Tuhan lakukan hampir 40
5 tahun lebih ini hidup saya telah dilepaskan oleh Tuhan, sehingga lewat kehidupan saya bisa berangkat ke Amerika umur 18 tahun, lalu kembali Tuhan beri beban untuk menjangkau orang Indonesia yang ada di Amerika. Semua pendeta datang dikatakan, Jimmy, gak mungkin kamu membuat gereja di Amerika. Tapi puji Tuhan, mereka bukan Tuhan, mereka hamba Tuhan, kita hormati, tapi kita tidak percaya dengan omongan walaupun hamba Tuhan. Kita percaya dengan perkataan daripada firman-Nya yang adalah ya dan amin. Amin. Saya pulang, lalu saat ini lewat kemurahan Tuhan, gereja kami sudah ada di 60 negara. Dari seorang pemuda yang tidak ada masa depannya, mengalami perubahan yang luar biasa. Malam hari ini, ayo, keluar masuk gereja tidak menjamin bahwa kita semuanya sudah mengenal dan menjumpai Yesus Kristus. Ada amin. Maka itu saya percaya Shalom ini akan ada di Papua sendiri. Tapi malam hari ini saya ingin bertanya, yang terpenting dalam hidup ini apa? Apa sih yang terpenting? Kalau saya tanya satu-satu, bisa katakan yang terpenting ada kerjaan. Oke, perlu. Tapi apakah itu yang terpenting? Oh, yang terpenting punya istri atau punya suami. Oke. Tapi apakah itu yang terpenting dalam hidup ini, ya kan? Punya duit banyak. Ya puji Tuhan lah ya. Oke, tapi apakah duit banyak itu yang terpenting? Malam hari kita renungkan dalam waktu yang singkat ini ya. Yang terpenting apa sih? Yang terpenting apa sih? Nah, saya ingin memberikan Bapak Ibu sekalian, Kampung Hobong ini sebuah kail, sehingga nanti kita bisa tahu yang terpenting dalam hidupku ini apa. Apa yang terpenting untuk aku bisa membawa perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Saya bacakan dalam Matius 7 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu ya. Ini saya kalau membawa firman Tuhan maunya dekat dengan Anda, tapi yang sebelah kanan maunya jauh daripada saya nggak tahu, sampai leher saya sakit terus lihat kanan terus gitu ya. Pada yang pojok di sana sekali. Coba kalau ada makanan enak sini semua mau ngumpul semuanya, betul nggak saudara? Coba semua lihat yang ke kiri semua, ayo dong kakak-kakak, dekat saja, ada amin. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini yang terpenting. Ini perkataan daripada Mesias juru selamat kita. Ayat 7. Mintalah, semua katakan mintalah. Mintalah. Kurang keras lagi, 1, 2, 3. Mintalah. Kurang kelas. Saya mau sampai airport Sentani bisa mendengar. 1, 2, 3. Mantap. Maka akan diberikan kepadamu. Amin. Ini yang ngomong firman daripada Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, semua katakan carilah. Carilah. Kurang keras, 1, 2, 3. Carilah. Kalau cari itu nggak cuma sekali, kalau cari itu harus berkali sampai ketemu. Carilah, gitu ya. 1, 2, 3. Nah, itu ada melodinya. Surga bisa senang sekali. Beri tepuk tangan. Mintalah, carilah. Lalu janjinya ini, kalau kamu cari tadi, carilah. Kayak teman-teman dari MTQ gitu loh ya, ngaji ada melodinya. Oh, carilah, carilah, carilah. Carilah. Maka kamu akan mendapat. Bukan janji kampanye. Ini janjinya Tuhan. Mintalah. 1, 2, 3. Mintalah. Yang kedua apa? Carilah belum apa-apa udah setengah detik udah turun, gimana? Baru 2 langkah udah turun. Yang ketiga, ketoklah. 1, 2, 3. Ketok tak gitu. Ketok, tok, 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 tok lah. Kayak
1, 2, 3. Perhatikan kalau tetaplah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow! Yang percaya katakan wow! Keren, katakan kanan kiri, kamu keren. Anak-anak kampung Hobong keren, katakan. Yang keras dong, yang keras adik-adik. Katakan mama-mama keren. Papa-papa keren. Anak-anak keren. Kita semua keren. Kasih tepuk tangan buat mama-mama, papa-papa kita semuanya. Ada 3 hal. Yang pertama apa? 1, 2, 3. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tok 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 tok. Amin. Ini perkataan daripada Yesus Kristus. Dia mengatakan ini karena dia telah mati untuk dosa-dosa daripada saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia bukan tokoh politikus memberikan janji kampanyenya, kalau kamu pilih aku, tidak. Dia tidak perlu dipilih. Justru Yesus yang memilih saya dan Bapak Ibu sekalian. Ada amin. Dia tidak memberikan kampanyenya, tapi dia memberikan sabdanya. Perhatikan baik-baik. Lalu dia mengatakan, ketika setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dia memberikan begitu. Yang minta akan menerima, yang cari akan mendapatkan. Lalu yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ada amin. Itu Tuhan kita. Lalu dia ajak kita jalan-jalan 1 step lagi. Dia kasih gambaran. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ada nggak? Sejahat-jahatnya bapak, anaknya minta roti dikasih batu. Mudah-mudahan di kampung ini tidak ada bapak-bapak yang ngasih batu, kecuali batu permata. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ikan apa yang terkenal sini? Ikan mujair, masa dikasih ular? Enggak. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang terpenting apa? Yang terpenting 3 hal ini dalam hidup: minta, cari, ketuk. Sahabat-sahabatku, Papua, kita nggak minta kepada pemerintahan, kita nggak meminta-minta kepada perusahaan-perusahaan luar negeri, tapi kita sudah dijanjikan, kalau dia ada di sini, you minta apa, kamu cari apa, kamu ketuk siapa. Dia sudah menjanjikan, aku yang akan memberikan, kata dia, aku yang akan kau dapatkan, aku akan bukakan pintu-pintu bagimu. Yang pertama, kita diajak untuk berdoa. Berdoa itu bukan ngasih daftar, tapi doa itu hubungan yang intim. Doa itu berarti kita rajin untuk meminta, Tuhan pulihkan Papua, Tuhan pulihkan papa mama, Tuhan pulihkan anak-anakku, Tuhan pulihkan pulauku. Dia meminta terus. Lalu dia mencari. Tuhan, di Papua begitu banyak berkat-berkat Allah, karena Papua milik daripada Tuhan. Tuhan yang mempunyai bumi cendrawasih ini. Tuhan tahu tempat di mana berkat itu mengalir. Dia tidak mengizinkan anak-anaknya kelaparan.
lalu dia mengetuk, kita diajak mengetuk. Yang pertama, doa mengubah yang ragu jadi mau. Doa sanggup mengubah yang ragu jadi mau. Doa mengubah hati yang ragu menjadi hati yang mau. Ini penting sekali. Meminta, kita percaya Tuhan mendengar. Mencari, kita percaya Tuhan mampu. Mengetuk, kita percaya Tuhan bisa ditemui. Jadi seringkali kita ragu sih, Tuhan bisa ditemui nggak? Tuhan mau mendengarkan nggak? Tuhan bisa mampu nggak atas doa-doaku? Maka itu malam hari ini saya bertanya kepada kita semuanya, kamu minta apa malam hari ini? Mulai dari anak-anak kecil semuanya tadi menghafalkan ayat. Jangan cuma hafalkan saja, minta apa kepada Tuhan? Cari, ketuk. Doa mengubah ini semuanya. Yang ragu jadi mau. Jangan ragu, tapi mau dulu. Semua katakan mau. 1, 2, 3, mau. Aku tidak ragu, aku mau. 1, 2, 3. Aku mau. Yang penting mau dulu, jangan ragu. Saya di Amerika menjadi pendeta, layani mahasiswa. Mahasiswa itu anak-anak muda, nggak punya uang, nggak punya duit. Jadi saya tidak bergantung kehidupan saya dari persembahan gereja. Lalu saya kerja kecil-kecilan. Saya kerja fotokopi. Mesin fotokopi tahu ya, 3 sen. 1 lembar itu 3 sen. Jadi kecil sekali, 3 sen. Misalnya ini fotokopi saya di sini 3 sen. Di depan ini bayangkan ini Kuncen, Universitas Cendrawasih. Ini di Amerika ya, Fresno State. Jadi besar, studentnya kurang lebih 30.000. Ini universitasnya, saya di sini nih, toko saya kecil sekali, paling 100 meter. Saya buka 3 sen. Nah, di sebelah saya ini ada saingan yang gede sekali, Kinko's. Teman-teman di Amerika tahu Kinko's itu perusahaan fotokopi, ada 500 di seluruh Amerika. Saya cuma 1. Saya luasnya 100, ini luasnya 500. 5 kali lipat. Ini kampus. Sebelah sini ada fotokopi lagi, sudah berdiri 50 tahun. Gedenya 5 kali daripada Kinko, karena ini perusahaan keluarga. Bayangkan saya kecil sekali, 3 sen. Kecil sekali, namanya Master Copy. Yang ini Kinko's 2-3 kali gede. Perusahaannya udah ada 500 di seluruh Amerika. Yang ini Shaw Copy, perusahaan keluarga besar sekali, sudah 50 tahun lebih. Nah, saya di sini. Kinko's buka jam 9 pagi. Dia buka jam 9 pagi. Saya anak Tuhan pendeta. Wow. Dia buka jam 9, saya buka jam 7 pagi. Amin. Harus rajin kita. Dia tutup jam 9, saya tutup jam 11. Buka duluan, tutup belakangan. Itu cuan namanya, tahu ya? Mana tandanya cuan? 1, 2, 3. Tahu nggak tanda cuan? Yang masa tahu ibu-ibu doa. Nah, saya buka jam 7. Tiba-tiba Kinko's lihat saya buka lebih awal. Minggu depan dia buka 24 jam 7 hari. Ya udah, saya nggak bisa. Minggu saya harus pelayanan gitu ya. Saya 3 sen. Saya punya teman dari Semarang, anak orang kaya. Dia selalu datang ke tempat saya bawa 1 kertas lembar. Fotokopi tempat saya 3 sen, dia bayar 3 sen. Karena teman sahabat saya, lalu dia duduk di kantor saya, minta kopi kepada saya, bayarnya 3 sen, minta kopi gratis ya kan. Lalu cookies dimakan, lalu dia ngomong, Jim, kamu ini mau jadi pendeta, imanmu di mana? Kalau mau jadi pendeta, beriman dong. Mana bisa kamu mengalahkan Kinko's, mengalahkan Shaw, mereka kan besar. Setiap hari dia mampir ke toko saya, fotokopi saya, datang bawa 1 lembar kertas, lalu fotokopi bayar 3 sen, itu ya. Lalu dia duduk, ada kopi nggak Jim? Ada cookies nggak? Jadi bayar 3 sen 1 lembar, lalu dia makan cookies, kadang-kadang 1 toples habis cookies saya, itu. Kopi habis, saya dikuliahin terus. Ini cerita sesungguhnya, bukan ilustrasi ya.
karena saya nggak punya uang. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebelum saya jadi pendeta, hidup saya diberkati. Umur 21 tahun saya bertobat sungguh-sungguh. Uang saya beri untuk Tuhan, Tuhan buka tingkap langit surgawi. Umur 21 tahun saya udah bisa mengelola 1 juta US dollars tiap bulan. Banyak ceritanya. Saya dulu mengelola sebagai student consultant dari perusahaan dari pemerintah Indonesia, almarhum Bapak Habibie. Jadi, tapi setelah itu saya menikah, saya tutup perusahaan saya. Saya sekolah Alkitab, lulus sekolah Alkitab, lalu buka menjadi hamba Tuhan, pendeta. Jemaatnya paling 20-30 anak-anak mahasiswa nggak punya duit. Ya udah, saya mulai berkarya 3 sen. Teman saya dari Semarang naik mobil balap, datang parkir di depan 3 sen, lalu minta kopi dong, cookies dong. Suatu hari dia ngomong begini, ibu-ibu, bapak-ibu, Jim, fotokopi kamu tuh seperti keledai. Ini tikus sama Sio itu seperti kuda. Karena toko saya itu selalu ada puji-pujian, nggak peduli, pokoknya puji-pujian. You sembayang, you apapun juga, keledaimu nggak bisa mengalahkan kuda. Betul? Ada ceritanya keledai bisa mengalahkan kuda? Ya nggak ada. Dua ini kuda, bener. Waduh, itu sakitnya sampai hati, sampai sini sakitnya. Saya udah mau siram dia dengan air panas. Saya mau siram. Kalau ini di Indonesia mungkin saya udah siram. Kalau di Amerika saya bisa masuk penjara. Saya nggak berani. Lalu saya cerita kepada istri saya, aduh, aku udah mau pukul dia nih. Tapi istri saya, puji Tuhan, mama, istri saya udah nggak apa-apa. Keledaimu bisa mengalahkan kuda, karena keledaimu ditunggangi oleh Yesus. Saya semangat lagi buka toko. Lalu teman saya datang 3 sen minta kopi. Saya katakan, kamu kemarin inget keledaiku mengalahkan kuda atau enggak? Mulai hari ini kamu dengerin aku ya. Keledaiku bisa mengalahkan 2 kuda ini. Dia tertawa, saya tertawa. Dia katakan, dasar kamu pendeta pinter ngomong. Itu ngomongan dia. Lah iyalah ya Bapak Ibu, pendeta kalau nggak bisa ngomong ya jangan jadi pendeta. Pendeta kan modalnya cuma ngomong, ada amin. Yang lain pendeta itu nggak bisa, bisanya jago ngomong. Mudah-mudahan ngomongnya bener, jangan ngomongnya ngaco. Kalau pendeta ngomongnya ngaco, nggak bisa percaya, udah jangan jadi pendeta. Dia tertawa, dia lagi, dasar kamu pendeta karismatik, bla 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 bla. 1 bulan setelah itu, ini kuda ini sakit perut. Kudanya sakit perut karena tempat yang dia pakai sewa itu tidak bisa diperpanjang, dipakai restoran Chinese food. Jadi kuda ini harus pindah kota lain di Fresno, jaraknya kurang lebih 50 km. Sakit perut, dipindahkan tuh king coast-nya. Keledai saya masih ada. Tepuk tangan dulu dong. Teman saya datang lagi 3 sen. Lihat tuh, kuda satu sakit perut. Nah, itu kan delala. Orang sama-sama. Itu kan bejo, tahu bejo? Itu ya untung-untunganmu lah. Satu sakit perut. Sini sudah nggak ada fotokopi saingan saya yang ada Chinese food. 1 bulan berikutnya, kuda yang ini mati. Keluarganya berantem, ribut setelah 50 tahun, ditutup sampai detik ini. Semua katakan yuhu. Keledai saya sampai detik ini, saya ngomong jam 8 malam di Kampung Hobong, masih hidup sampai sekarang ini. Ada teman-teman, sahabat baru saya di Andrea, bisa klik Master Coffee Fresno, California. Nanti kan keluar Master Coffee. Sudah dibeli oleh pegawai saya, orang Indonesia. Saya pulang, kamu beli sekuatnya aja, kamu bayar sekuatnya. Dari 3 sen keledai, 2 kuda mati. Amin. Jangan pernah percaya Papua tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah percaya itu.
nggak ada amin? Amin. Udah ya, udah cukup ya atau mau tambah? Oke, saya kasih bonus 1 ya. Doa itu mengubah dari harus jadi hormat. Doa itu bukan keharusan, tapi doa itu menunjukkan hormat kita kepada Bapa Surgawi. Doa mengubah cara pikir kita yang harus jadi cara pikir yang bisa hormat kepada Tuhan dan keputusannya. Tidak harus, tapi Dia akan berikan yang Anda perlukan. Keputusan, kalau kita doa harus aku punya ini, harus, kita harus belajar hormat. Dia tahu kebutuhan kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Jadi kita harus belajar hormat. Karena tidak ada doa yang sia-sia, karena justru yang sia-sia adalah waktu yang terlewatkan tanpa berdoa. Belajarlah melepaskan harus, mendapat apa yang diinginkan untuk bisa hormat dan memperoleh apa yang diperlukan. Pada waktu kita melakukan ini, doa itu mempercepat waktunya Tuhan. Jadi doa mengubah dari yang ragu menjadi mau. Doa mengubah yang harus jadi hormat. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi yang terpenting itu apa dalam hidup kita? Yang penting kita harus ahli untuk meminta, ahli untuk mencari, ahli untuk mengetuk. Nanti kau akan mengalami tingkap-tingkap surga yang terbuka untuk kita semuanya. Amin. Seperti rusa rindu sungai pun jiwaku rindu engkau. Yuk kita sama-sama 5 menit ini membuat konser doa. Dari adik-adik, mama-mama, bapak-bapak. Yuk kita belajar Tuhan dan mau minta. Malam hari ini kita nggak mau sekedar ibadah biasa saja. Saya datang sini bukan untuk mencari mimbar, tapi saya berdoa supaya aliran kebenaran Allah itu ada pada Anda. Bila perlu kita buat lingkaran, apapun juga. Adik-adik, yuk turun semuanya. Yang sebelah kanan sana, saya undang dengan hormat. Yuk kita sama-sama. Kita satukan supaya kampung Hobong ini bisa menjadi kampung teladan, kampung yang bersinar, kampung yang shalom bagi seluruh Papua ini bersama-sama. Yuk, mari katakan bersama-sama. Seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu. Katakan kepada Dia.
saja katakan Yesus, Yesus, Yesus. suaramu, adik-adik, anak-anak, mama, bapak-bapak, yuk mulai berdoa. Tuhan, aku berdoa, aku satukan imanku atas doa-doa mereka pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap permohonan mereka, aku berdoa ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, apa yang mereka minta, apa yang mereka cari, apa yang mereka ketuk ya Tuhan, boleh terjadi ya Bapa. Oh Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Urapan-Mu yang khusus malam hari ini ya Tuhan, untuk para bapak-bapak, oh Tuhan, untuk para mama, untuk para anak-anak ya Tuhan. Oh Roh Kudus, aku berdoa Engkau jamah mereka satu demi satu ya Tuhan. Kami berdoa surga terbuka malam hari ini ya Tuhan, atas doa-doa dari tempat ini ya Roh Kudus. Oh Tuhan, aku berdoa, nyatakan kuasa-Mu dalam kampung Hobong ini boleh menjadi shalom ya Tuhan, di mana para penduduknya, rakyatnya suka mencari Engkau, suka meminta pada Engkau, suka mencari kepadamu ya Tuhan, dan mengetuk pintu surgawi ya Bapa. Oh Roh Kudus, aku berdoa pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa surgawi. Haleluya. Segalanya bagimu, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Raja Shalom, mari Kau bukakan surgawi-Mu, tingkap langit surgawi-Mu untuk seluruh kami semuanya. Keluarga-keluarga di kampung Hobong ini boleh mengalami lawatan daripada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, dari kampung ini nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Akan muncul pahlawan-pahlawan iman, akan muncul pahlawan-pahlawan pembangun bangsa, khususnya Papua. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, anak-anak berikan akses-Mu ya Tuhan, surgawi-Mu.
Ajar kami yang terpenting dalam hidup kami ini untuk bersekutu dengan Engkau, untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Itulah teknik yang Kau berikan, teknik iman kami ya Tuhan. Sejak kecil boleh kami bina ya Tuhan, sehingga kami percaya, yang ragu jadi mau, yang harus jadi hormat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, jamahan-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih oh Roh Kudus. Oh mari ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, damai-Mu ada di hobong ini ya Bapa, ada di pulau ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Malam hari kita tahu bahwa yang terpenting adalah perjumpaan kita dengan Kristus. Amin. Kita mau diomongin apapun juga Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, karena kita orang-orang yang ahli untuk meminta, bukan pada manusia, meminta kepada Tuhan, ahli untuk mencari kepada Tuhan, mengetuk pintu surga lebih daripada bantuan manusia. Kalau kita latihan ini, Anda akan bergaul dengan Tuhan dengan intim. Anda akan menjumpai pencipta alam dan segenap isinya. Yang tidak ada menjadi ada, yang minus menjadi positif. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan shalom. Coba lihat kanan kiri semuanya, katakan kamu adalah orang-orang yang shalom. Kamu orang-orang yang shalom. Kamu orang-orang yang shalom. Katakan, kamu orang-orang yang shalom. Kita memberikan berkat shalom. Kita memberikan berkat shalom kepada anak-anak kita, kepada mama-mama kita, kepada papa-papa kita. Kamu adalah shalom. Artinya orang yang dibuat utuh, orang yang dibuat sejahtera, orang yang diberikan kemenangan, orang yang diberikan kemakmuran, kesehatan. Itu adalah shalom. Dan pada waktu kita mengenal shalom itu, Raja Shalom ini, kita diajak untuk mintalah, carilah, dan ketuklah, maka engkau akan mendapatkan, maka engkau akan menemukan, dan pintu akan terbuka untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan 1 menit buat Raja Shalom. Haleluya. Saya mohon pamit, besok kita ke Timika. Dan saya berjanji akan kembali lagi di desa ini untuk bersama-sama mengalami shalom bersama dengan dia. Untuk mama, papa semuanya, para pimpinan tempat ini, terima kasih sekali. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah dari kampung-kampung ini nama Tuhan Yesus dimuliakan dari sini. Amin. Tuhan berkati. Bisa silakan nyanyi lagu lagi kita.
menabur boleh bertumbuh 100 kali lipat di seluruh umat-Mu ya Bapa di kampung-kampung ini. Jemaat Tuhan pada hari ini, jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Engkau tidak akan meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan membuat langkah-langkahmu terus naik dan tidak turun. Dia menjadikan Engkau kepala, bukannya ekor. Hidupmu akan dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang Kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan membuat Engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Dan bila Raja Shalom bertahta di pulau ini, di keluargamu, di kehidupanmu, pekerjaanmu, dimanapun Engkau berada, hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Saat malam Tuhan memberkati.